Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan oleh karena pagi hari ini kita diperkenankan untuk beribadah pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225, bait pertama dan kedua. Berkereta awan putih. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban
sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita pun diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih mencari ini, yang muram ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah karut-marut dan di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15b yang demikian firman-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berdasar dari sabda Kristus inilah, baik bagi kita semua untuk mau memeriksa diri kita masing-masing, melakukan introspeksi diri, melakukan refleksi diri. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, yang saat ini sedang menderita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri. Gereja hanya hadir untuk kepentingan dan kebutuhan umat sendiri. Keluarga Kristen dan kita sebagai pribadi seringkali juga hanya mencari kenyamanan diri
dan tidak mau peduli pada sesama kita. Oleh karena itu marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan jemaat untuk datang kepada Tuhan, mengungkapkan secara jujur segala dosa-dosa kita karena kita tidak peduli dan kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dipersilahkan. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi sumber kasih, berkenan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan berkenan untuk mengulurkan tangannya, menopang, bahkan menyelamatkan hidup kita. Bahkan pada akhirnya Tuhan pun memanggil kita, mengutus kita untuk menjadi mitra kekasihnya, menjadi saksi Kristus mewujudkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Oleh karena itu terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat saya persilahkan untuk berdiri. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia
dan dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyatukan hati untuk menerima sapaan dan sabda Kristus di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Karena kita mengakui dengan segala kelemahan kita, maka saat ini kita akan berdoa mohon kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Dengan menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan dan kelemahan, maka dengan penuh kerinduan, kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih hamba-Mu, agar hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi dan kami pun mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi mitra dan saksi Kristus. Membawa kabar sukacita. Bersabdalah, ya Tuhan, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja semesta, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Lukas pasalnya yang ke-24. Akan kita baca mulai ayat 44 sampai yang ke-53. Yang demikian kesaksiannya. Ia berkata kepada mereka, inilah perintahku, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal
di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan mau memeliharanya dengan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mencermati, kalau kita mau memperhatikan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu hari raya yang paling sepi dibandingkan dengan hari raya Kristen lainnya. Pertanyaannya, mengapa kok sepi? Karena kalau kita mau jujur, tidak mudah menangkap relevansi dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kena mengenanya terhadap kehidupan kita itu tidak mudah untuk kita tangkap. Maka sampai sekarang kalau kita perhatikan, coba setiap kenaikan Tuhan Yesus hanya sampai diperingati dengan ibadah, berhenti sampai di situ. Perhatikan, tidak ada lomba-lomba dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus. Wonten? Tidak ada. Kegiatan-kegiatan lain selain lomba-lomba tidak ada. Perayaan pesta tidak ada. Saya bisa mencoba memahami, saya bisa mencoba untuk, oh iya, apalagi kita orang timur, namanya perpisahan itu sulit. Kan mau berpisah dengan Tuhan Yesus sang gurunya, mau dirayakan seperti apa? Oh, namanya berpisah itu kan kesedihan. Namanya berpisah itu kan tidak ada yang mengharapkan seorang pun mau berpisah. Maka kalau dibandingkan dengan perayaan yang lainnya, contoh kalau Natal kan jelas memperingati kelahiran, maka semuanya banyak orang senang. Maka pesta begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya dari orang Kristen. Perhatikan ketika mau bulan Desember itu di pusat-pusat perbelanjaan, bahkan di rumah-rumah, semuanya dihias. Kenaikan, hiasannya apa? Sepi. Itu pas kelahiran. Setelah kelahiran, Paskah. Sekarang lumayan GKJ. Kalau Paskah dengan berbagai macam kegiatannya, ada masa prapaskahnya, itu dihayati sungguh-sungguh. Dulunya tidak ada. Ada lomba-lomba. Bahkan kadang-kadang antara Paskah dan Pentakosta itu, wah, kemudian dihayati. Karena ada mengena dengan kita. Kalau Paskah berarti kita telah ditebus dosa kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jelas di situ. Kalau Pentakosta jelas juga Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang memberikan daya, yang memberikan kekuatan
bagi kita sebagai umat kekasihnya, maka kemudian dirayakan. Kenaikan, nah di situ, maka kenapa kok sepi? Kenapa tidak seperti hari raya lainnya? Memang kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan untuk dirayakan secara spektakuler. Namun demikian secara teologis dan dari sudut pandang penghayatan iman, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu begitu pentingnya, bahkan sangat penting, sangat menentukan dan sangat relevan sekali. Yang pertama, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menunjukkan bahwa Yesus berasal atau asal muasalnya itu memang dari surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berasal dari surga dan kenaikannya ke surga adalah ia kembali, bukan pergi ke tempat asal di mana ia dahulu bertahta. Persis seperti nubuat para nabi sudah digenapi sehingga tidak lagi dipertanyakan siapa Yesus itu. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia, yang berasal dari sorga dan kembali dalam kemuliaannya. Jadi itu sekaligus ingin menandaskan bahwa genaplah segala nubuat itu sempurna, kembali dalam kemuliaannya di sorga, bertahta dan hidup meraja. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Jadi kalau sudah naik ke surga berarti selesai. Tidak. Karya Allah tetap dinyatakan bagi manusia, tetap dinyatakan untuk dunia melalui kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam diri para murid dan setiap orang percaya. Kita semua ini juga dipanggilnya untuk menjadi mitra, melanjutkan karya kasih, karya keselamatan bagi dunia. Para murid dan setiap orang percaya dipanggil untuk mengemban amanat, mewartakan berita pertobatan dan pengampunan yang membawa pengharapan baru. Artinya, jadi setiap kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu artinya kita sungguh-sungguh diberi kepercayaan, dan kepercayaan itu nilainya begitu berharga. Bisa dibayangkan orang kalau sudah tidak dipercaya, sudah tidak enak. Jadi suami tidak dipercaya, jadi istri tidak dipercaya, jadi anak tidak dipercaya, dipaidu ora penak. Ya kan? Tapi ketika diberi kepercayaan itu yang kemudian seharusnya bagi kita tidak hanya kemudian berhenti pada kebanggaan. Tetapi ketika diberi kepercayaan itu maka kemudian kita harus konsekuen. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kalau kita sudah dipercaya berarti kita harus bertanggung jawab. Nah, mungkin kenapa sepi ya di sini? Karena yang namanya tanggung jawab itu tidak mudah. Dengan berbagai macam resiko, maka kemudian sejak dulu kenapa sepi mungkin salah satunya itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu, kita ingin merayakan dengan sukacita, dengan mau mengambil bagian panggilan Tuhan itu dengan kita melakukan dengan penuh kegembiraan dan penuh rasa syukur. Ini yang seharusnya kemudian kita rayakan bukan dengan pesta, tetapi kita rayakan dengan hati yang gembira bahwa kita semua ingin dan rindu menjadi mitra Kristus menghadirkan kerajaan Allah. Supaya hidup ini kemudian akan terlihat tanda-tanda kerajaan Allah. Yaitu apa? Hidup penuh kasih,
hidup penuh cinta, hidup penuh damai, hidup penuh sejahtera, hidup penuh keadilan, hidup penuh dengan keselamatan sejati, penuh kerukunan, walaupun kita hidup di tengah berbagai macam keberagaman, seperti ketika kita saat ini hidup bersama di negeri yang Tuhan ciptakan begitu indah. Tidak hanya keberagaman alam semesta yang begitu indah, tetapi keberagaman dari budaya, seni, agama, dan berbagai macam keberagaman yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Maka ini yang harus disyukuri. Itu yang harus kemudian menjadi sesuatu yang perlu diterima dengan penuh rasa syukur. Sekalipun harus diakui memang saat ini kita berada dalam situasi yang berat, ya. Berbagai macam persoalan kita hadapi, ya. Terlebih persoalan kebangsaan kita yang saat ini seringkali kita melihat berbagai macam ancaman. Yang paling berat adalah ketika ancaman untuk memecah belah. Maka disinilah relevansinya bagaimana Tuhan memanggil kita supaya kehadiran kita itu bisa menjadi perekat, kehadiran kita bisa menjadi berkat, kehadiran kita bisa memberikan pencerahan, kehadiran kita bisa membawa hidup damai. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi saksi yang tak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi yang tak lagi terbatas ruang dan waktu. Mari kita lihat, dahulu mereka para murid hanya berpikir sempit dan eksklusif. Di bacaan yang lain, kalau kita baca bacaan leksionari, para murid saat itu masih saja berpikir secara sempit bahwa kehadiran Yesus diharapkan mampu melepaskan penderitaan karena berbagai macam kekuatan yang saat itu membelenggu bangsa Israel karena penjajahan. Jadi mereka masih berharap Tuhan datang itu untuk melepaskan berbagai macam penjajahan yang saat itu dirasakan begitu berat. Masih berpikir sampai di situ. Padahal sudah berkali-kali Tuhan mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan ke dunia tidak hanya persoalan penjajahan yang saat itu dihadapi bangsa Israel oleh penjajah Romawi pada saat itu. Tidak hanya untuk para murid saja, tidak hanya orang-orang yang selama ini menjadi pengikut Kristus, tetapi setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, konsekuensinya untuk bisa membawa kehidupan kemudian bisa menjadi berkat tanpa kemudian terbatasi oleh suku, agama, ras. Jadi betul-betul yang awalnya mereka itu masih berpikir sempit dan eksklusif, hanya sebatas orang yang hidup di zaman Yesus dan di daerah Palestina dan Israel. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ruang gerak dan karya pelayanan mereka harus menjangkau mulai dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Jadi tugas perutusannya sampai ke ujung bumi. Jadi tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Termasuk juga namanya tidak dibatasi waktu. Kadang-kadang kan, waduh aku kesel, aku sedang punya persoalan, ora penak. Nah kemudian menjadi alasan tidak melakukan sesuatu perutusan dari Tuhan. Situasi apapun kita harus tetap mewujudkan panggilan dari Tuhan. Termasuk ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan, bahkan ketika kita teraniaya, ketika kita dibenci, ketika kemudian kita disingkirkan, disitulah kita harus tetap menunjukkan untuk bisa menghadirkan kebenaran, membawa kedamaian. Lebih dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa ruang dan waktu tak terbatas hanya persoalan tempat dan karya pelayanannya. Jadi tidak hanya terbatas tempat karya pelayanannya, namun Tuhan pun memperlengkapi
para murid, dan juga setiap orang percaya, kita semua dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi janji Tuhan pada saat itu sebelum naik ke surga akan memberikan Roh Kudus, dan janji itu yang nanti akan digenapi. Roh Kudus itulah yang membuat mereka lalu tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu untuk bisa mengambil bagian di dalam karya pelayanan, bukan persoalan tempat. Tetapi Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tugas perutusan menjadi saksinya tidak diberikan dengan tangan hampa. Jadi Tuhan mengutus itu bukan kemudian tanpa memberikan sesuatu, bukan tanpa tangan hampa. Tugas perutusan ini disertai dengan janji penyertaan Tuhan Yesus kepada seluruh muridnya. Jadi Tuhan tetap berjanji akan tetap menyertai. Artinya secara badani para murid memang tidak lagi bersama guru mereka. Secara ragawi mereka sudah tidak bersentuhan dengan Kristus sebagai sang gurunya. Namun kasih dan penyertaan sang guru tetap menyertai perjalanan dan karya pelayanan mereka dalam dimensi yang lain, yang lebih dayani. Dengan kesadaran itu yang diharapkan kemudian mereka tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Karena apa? Roh Kudus itu sebagai simbol Allah hadir. Roh Kudus sebagai simbol kekuatan dari Tuhan sendiri yang akan bekerja, bukan kemanusiaannya. Sehingga mereka ketika menyadari hal itu, maka tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut, khawatir, dan tidak ada lagi yang kemudian menguasai dirinya, menguasai para murid dan termasuk kita juga. Ketika menyadari hal itu, maka sudah sepantasnya kemudian kita mengosongkan diri kita, buang jauh-jauh berbagai macam hal yang selama ini menghambat kehidupan kita. Maka pertobatan itu menjadi penting. Pertobatan beberapa kali saya sampaikan bukan persoalan pelanggaran hukum, tetapi ketika kita masih dikuasai roh duniawi, ketika kita masih dikuasai akar pahit, maka itulah yang kemudian harus dibuang. Kita bertobat, kemudian kita menjadi manusia baru. Dengan demikian akan memampukan kepada para murid berani untuk keluar dan berani untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan demi damai sejahtera, demi keadilan dan keselamatan, demi kasih itu tetap terpancar. Saudara-saudaraku yang terkasih, akan mulai saat ini kita harus berani bersaksi dan berkarya nyata demi terwujudnya kasih, damai sejahtera dan keselamatan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengemban perutusan dan kepercayaan dari Yesus ini yang harus terus kita perjuangkan. Yang pertama, bagaimana caranya untuk bisa mampu melakukan perutusan, mengemban perutusan dan kepercayaan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, caranya apa? Satu, minimal atau setidaknya jangan membuat masalah. Wes, sederhana. Sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, maka sadarilah, mulai sekarang jangan pernah membuat masalah. Jangan menjadi sumber persoalan, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan di tengah masyarakat, kehidupan bergereja, dan dimanapun saudara ditempatkan. Jangan pernah kita sebagai orang Kristen itu ketika hadir malah menjadi persoalan. Minimal jangan menjadi sumber masalah. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi sumber masalah?
Sederhana, kendalikan lidah dan ucapan kita. Jadi kalau mau bicara Bapak Ibu anak-anak, pikir dulu baru bicara, jangan diwalik. Ngomong sih baru mikir yang kemudian. Makanya jadi nyelekit setiap perkataan kita tanpa kita sadari, yang terjadi melemahkan, yang terjadi semakin membuat orang lain itu menderita. Karena orang dipikir sih, mikir carry. Bagi orang Kristen yang sekarang ini menghayati peristiwa kenaikan, mari kita belajar. Setidaknya jangan membuat masalah dengan cara kendalikan lidah, kendalikan ucapan, pikir dulu baru ngomong kemudian. Yang ora perlu rasa ngomong malah. Tindakan nyata yang penuh cinta itu yang malah harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita ngomong, pilih kata-kata yang sungguh-sungguh, kata-kata itu penuh dengan kelemah lembutan. Seneng itu. Bojone nek, wah, kelemah lembutan yang kemudian dikatakan. Bukan kekerasan. Secara verbal kekerasan itu lebih menyakitkan. Maka kita sebagai orang Kristen, pilihlah kata-kata yang penuh kelemah lembutan. Penuh persaudaraan. Pilih kata yang mampu menguatkan. Pilih kata yang mampu memberikan penghiburan, yang mampu memberikan pencerahan, bisa menyatukan. Itu sederhana, tapi tidak mudah. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang kasar. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang bisa memecah belah dan merusak atau melemahkan. Jangan. Demikian juga, selain mengendalikan lidah yang tidak mudah, itu mengendalikan jari jemari kita. Dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, tapi sekarang ada ungkapan baru jarimu harimaumu. Banyak kasus gara-gara jemari yang kemudian membuat kena kasus. Hati-hati. Maka kita harus betul-betul cerdas menggunakan sosial media, kendalikan jari-jari kita. Hati-hati. Jarimu dalam bermedsos ria harus dikendalikan dan disucikan juga ternyata tangan ini. Jadi tidak hanya lidah, tidak hanya mulut, tetapi tangan kita, jari kita pun harus disucikan juga, baik dalam ber-WA, ria maupun juga Facebookan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak main WA, silahkan kirimlah WA-WA yang bisa memberikan pencerahan, WA-WA yang betul-betul mampu memberikan satu berkat, bukan malah WA-nya membuat sakit hati dan kadang-kadang tidak disadari. Itu yang lebih mengerikan. Jadi tidak menyadari ketika mengirimkan sesuatu itu sebetulnya sedang menohok orang lain. Sederhana, tapi tidak mudah. Tetapi ini harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita pikirkan secara serius. Karya nyata apa di tengah bangsa kita yang majemuk ini? Di tengah bangsa kita yang sedang dilanda berbagai macam bencana serta pagebluk COVID-19. Ini PR besar bagi kita semua. Apalagi bulan depan, yaitu bulan Juni, sudah masuk bulan syukur dalam rangka hari ulang tahun GKJ Mojosongo yang keberapa? 25. Seperempat abad kita menjadi mitra Allah. Maka ini menjadi perhatian kita. Kita pikirkan secara masa terlebih tanggal 19 Oktober tahun 2021 tahun ini, yaitu rencana penahbisan Pendeta GKJ Mojosongo atas diri Saudara Vikaris Puspita Setio Arti. Bukan sebuah kebetulan. Maka saya ingatkan bahwa kita masih punya dana persembahan Natal tahun 2020. Masih ingat dulu Natalan kita mengumpulkan persembahan dan masih tersimpan di bank untuk aksi sosial pembuatan apa? Sumur dalam untuk masyarakat. Bukan kebetulan, ini bisa menjadi momentum untuk kita realisasikan. Ini tepat waktunya.
Dengan kondisi yang seperti ini tahun yang lalu, kenapa kita tidak siap? Karena saat itu kemudian terjadi pagebluk dan semua disibukkan dengan berbagai macam persiapan untuk melakukan pelayanan secara online. Dan kita masih kesulitan kalau aksi sosial dalam kondisi yang seperti itu mau melakukan apa. Kalau untuk membuat sumur seperti apa masih kesulitan. Ini kesempatan. Kita bisa belajar dengan berbagai macam cara untuk bisa berbuat untuk masyarakat. Ini momentum yang tepat untuk kita realisasikan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Pasti kita bisa. Karena apa? Roh Kudus yang dinantikan dan dijanjikan oleh Tuhan sebentar lagi akan memberi kekuatan bagi kita semua. Seperti para murid yang diharapkan menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita, maka kita pun juga diharapkan melakukan hal yang serupa. Supaya apa? Supaya kita menjadi sumur lumaku tinimbo. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Tuhan berkenan bersabda di saat kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peristiwa di mana Tuhan kembali dalam kemuliaannya dan karya Tuhan tidak kemudian menjadi berhenti, tetapi itu menjadi awal di mana para murid dan setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus memperoleh amanat. Dan ini menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus untuk dikerjakan menjadi mitra Allah agar kasih dan karya keselamatan Tuhan tetap dinyatakan di tengah situasi yang saat ini sedang karut-marut dengan berbagai macam persoalan. Maka ajarkan kepada kami semua untuk terus bersehati mempersiapkan diri untuk berkarya secara nyata agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan hidup menjadi semakin bermakna dan mampu menjadi berkat. Demikian ya Tuhan, seru doa kami dan permohonan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Ya Tuhan Allah yang maha baik dan maha besar, Engkaulah Allah yang rahimi, yang menjadi sumber kekudusan dan rahmani
yang menjadi sumber berkat. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke bumi dan mengambil tabiat kami yang lemah. Dialah yang memberi keadilan kepada kami dengan kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati, dengan jalan membayar lunas hutang dosa kami. Yesus sudah menang atas kuasa dosa dan sudah berkorban demi pemberontakan kami atas Engkau. Karena dosa, Engkau sudah menaikkan Yesus ke sorga dengan kemuliaan besar. Maka sekarang pun Yesus telah duduk di dalam kemuliaannya di sorga untuk memberikan kepada kami yang ada di bumi kuasa dan kepercayaan melalui Roh-Mu yang kudus dan segala berkat sorgawi sampai selama-lamanya, agar kami dimampukan menjadi mitra Kristus, menjadi saksi-saksi untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan satu karya pelayanan demi kemaslahatan umat, agar kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan keselamatan sungguh mampu tercermin dan terbangun dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena itu ya Tuhan, mampukan kepada kami semua untuk melanjutkan karya pelayanan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Besar, sekarang pun kami tahu ada di mana pengharapan kami dan siapa yang melindungi kami di segala waktu. Tak lagi dibatasi ruang dan waktu, karena Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami semua untuk melakukan pelayanan di segala tempat dan kepada siapapun. Dan karya Roh Kudus itu juga tidak lagi bisa terhalangi oleh ruang dan waktu, karena Engkau adalah Allah yang penuh roh, yang akan senantiasa bekerja dalam setiap umat yang mampu membukakan diri untuk dipakai Tuhan, sehingga kami tidak lagi dipenuhi roh ketakutan, tetapi kami akan tetap hidup dalam Roh Kudus yang akan terus bekerja, berpelayanan, hanya berkiblat di dalam Kristus dan menjadi serupa seperti yang Engkau ajarkan ya Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar mampu menghadirkan kerajaan Allah, khususnya gereja-gereja yang ada di Sinode GKJ, Kelase Solo, khususnya yang ada di GKJ Mojosongo, baik di dalam karya pelayanan di Perumnas Mojosongo, di Samirukun dengan sanggar pamujannya, bisa menjadi berkat bagi masyarakat, maupun juga yang ada di Wonorejo yang berdampingan dengan masjid, yang dimampukan untuk bisa hadir menjadi satu percontohan hidup dalam kerukunan di tengah keberagaman. Kami percaya Tuhan akan menolong kami melalui karya pelayanan majelis gereja, komisi, pengurus kelompok, bebadan yang ada di gereja, panitia pembangunan, panitia pemanggilan calon pendeta, khususnya panitia pentabisan yang terus bekerja mempersiapkan rencana pentabisan tanggal 19 Oktober tahun 2021. Berkati pula Vikaris Puspita Setio Arti bisa menjadi semakin dipersiapkan dengan berbagai macam kesiapan yang Tuhan anugerahkan, komitmen maupun berbagai macam semangat dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama, khususnya bagi jemaat GKJ Mojosongo, melalui proses vikariat yang terus dijalani sebagai sarana semakin mendekatkan kepada Tuhan dan jemaat Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan keluarga kami masing-masing, pergumulan anak-anak kami dalam berjuang
untuk menuntut ilmu maupun berjuang untuk mencari jodoh, mencari pekerjaan untuk masa depannya yang saat ini mempersiapkan untuk ujian akhirnya. Untuk itu Tuhan berkati dengan kepandaian, kesehatan, kebijaksanaan. Demikian juga berkatilah setiap sekolah di mana anak-anak kami ini berjuang, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Guru, karyawan, kepala sekolah, baik itu sekolah negeri swasta maupun Kristen khususnya yang ada di UKS, PPKS, berkati ya Tuhan. Demikian juga berkati karya pelayanan dari rumah sakit khususnya yang ada di Panti Waluyo, yang menjadi tangan panjang gereja dengan segala tantangan dan doa yang senantiasa dipanjatkan, yang saat ini kami bersyukur karena berkat Tuhan sajalah rencana BPJS akan dilanjutkan setelah Idul Fitri. Maka berkati segala program yang saat ini dicanangkan, program kekasih, keluarga kasih yang mampu bisa memberkati dengan kesehatan namun juga dengan berbiaya terjangkau oleh lapisan masyarakat. Maka berkati rencana penataan manajemen maupun juga mempersiapkan untuk calon direktur dan juga tentu segala sesuatu yang telah ditata Tuhan akan memberkati. Kami percaya rumah sakit, sekolah Kristen dan lembaga-lembaga lainnya yang hadir mampu menjadi mitra Allah. Terlebih juga yang saat ini boleh hadir melalui YEU dengan layanan yang ada di tempat bencana alam. Berkati ya Tuhan yang bermitra dengan Sinode GKJ, baik yang ada di NTT, yang ada di Kalimantan, maupun juga di tempat-tempat lain yang ada di Jawa Timur karena bencana alam. Kami percaya kehadiran mereka akan memberkati. Demikian ya Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa sukacita dan syukur kita karena Tuhan sudah mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan didasarkan pada surat Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan akan diiringi dengan pujian. Ditebusnya jiwa
kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah, Allah yang sudah menolong dan mempedulikan hidup kami, Allah yang memelihara kami hingga detil-detil kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengerti setiap hal yang menjadi persoalan hidup kami dan Allah yang mengerti jauh lebih daripada apa yang kami pahami. Kami saat ini menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini supaya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan persembahan ini bisa dikelola dengan baik oleh saudara-saudara kami yang ditunjuk sehingga boleh memberkati banyak orang dan mendukung pelayanan dari gerejamu ini. Kami berdoa supaya ke depan kami bisa memberikan yang lebih baik daripada hari ini, terlebih memberi hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, kami sungguh terberkati dengan peristiwa kenaikan-Mu. Kami siap untuk kembali pergi melangkah keluar menjadi orang-orang yang memberkati dan berdampak bagi sesama kami. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 182, Kuutus kau dengan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi lagi oleh ruang dan waktu.
Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.